Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sifat kelistrikan bahan superkonduktor. Seperti yang kalian lihat di heading ya, ada materinya di situ ya. Di Word itu lebih lengkap. Ini adalah ringkasan saja ya. Ini ada pengertian superkonduktor. Nah, di sini superkonduktor itu melebihi bahan konduktor. Bahan konduktor yang terbanyak itu adalah logam. Nah, superkonduktor itu di atasnya, ya. Jadi dia itu dapat mengalirkan arus listrik tanpa hambatan sedikit pun, ya. Super namanya juga. Pengertiannya, suatu material yang tidak memiliki hambatan. Jadi nol hambatannya di bawah suatu nilai suhu tertentu. Ya, suhu di mana terjadi perubahan sifat konduktivitas menjadi superkonduktor disebut dengan temperatur kritis TC ya. Dilihat di sini ntar. Nah, di sini dia. Pada umumnya, sifat suatu bahan dapat dibedakan melalui resistivitas elektrik ya. Seperti pada tabel. Lihat di sini, kalian bisa lihat di materi Bapak. Di sini ada isolator, semikonduktor, konduktor, superkonduktor. Nah, ada resistivitas di sini ya. Ya, rho di sini ohm meter. Contoh bahan. Kalau isolator dia tertinggi 10 pangkat 10, bayangkan. Jadi tidak bisa mengalirkan arus listrik. Plastik karet ya. Semikonduktor. Pada suhu tertentu dia mengalirkan arus listrik ya. Tapi suhu tertentu juga dia tidak ya. Biasanya suhu tinggi dia tidak mengalirkan arus listrik. Kalau suhu rendah dia mengalirkan arus listrik. Itu semikonduktor. Nah, yang konduktor ini rendah ya, emas dan perak. Nah, superkonduktor itu nol ya, semua bahan yang berdasarkan CuO ya. Ini superkonduktor ya. Jadi sangat tinggi sekali di atas konduktor ya. Di atas logam. Nah, terus ini sejarahnya ya. Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang ya fisikawan Belanda ya, Heike Kamerlijn Onnes dari Universitas Leiden ya, pada tahun 1911. Bayangkan, tahun segini mereka udah menemukan superkonduktor. Sementara kita di sini masih dalam tahap ya penjajahan ya, peperangan antar pulau, antar wilayah. Si Onnes ini sudah menemukan superkonduktor. Ya, lihat di sini. Nah, Onnes memperkirakan bahwa hambatan akan menghilang pada keadaan tersebut. Nah, keadaan yang di sini maksudnya ya, kalau hambatan dicapai ketika temperatur logam mendekati 0 ya, atau 0 mutlak ya, 0 Kelvin. Kemudian ada di sini kita langsung, nah ini kurva pengamatan Onnes ya. Di sini terlihat ya bahwa pada suhu Kelvin ya, di sini sudah hampir 0. Nah, di sini ya hambatannya ohm kecil sekali, dia meningkat ya. Setelah suhu tertentu dia ya rata kembali. Ini kurva si Onnes. Terus efek Meissner ya. Dalam superkonduktor, arus yang dihasilkan sangat tepat berlawanan dengan medan tersebut sehingga medan tersebut tidak dapat menembus material superkonduktor ya. Hal ini menyebabkan magnet tersebut ditolak. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah diamagnetisme ya, dan efeknya dikenal dengan efek Meissner ya. Lanjut, nah ini efek Meissner ya. Sehingga bisa melayang. Logam itu bisa melayang di udara ya, karena superkonduktor itu. Nah, ntar kan ada penerapannya, kita lihat. Ini kurva perkembangan titik kritisnya material superkonduktor. Di sini kita langsung. Nah, ini dia. Penggunaan superkonduktor di sini, maglev ya. Ini ya. Jadi dia itu melayang di udara. Jadi di atas rel dia melayang sekitar 2 sampai 3 cm ya. Menurut orang yang sudah naik ya, teman Bapak sudah naik kereta maglev ini, dia sekitar 2 cm ketika berjalan ya. Itu di atas rel dia ya, mengapung. Sama ya seperti percobaan Meissner ini ya, efek Meissner ini. Nah, ini dia melayang. Logam ini ya. Ya, di sini hidrogen ada di sini ya. Dia melayang. Nah, ini dia. Jadi kereta ini melayang sangat cepat sehingga ya bisa berjalan dengan cepat melebihi ya sampai 500 km per jam, bayangkan ya. Kita kalau misalkan naik motor aja 100 aja udah wow, udah goyang kita ya, cepat sekali ya. Apalagi ini 500 km per jam. Ya. Itulah penggunaan superkonduktor ya. Di sini untuk
Apalagi ini penggunaannya banyak ya untuk transmisi listrik ya. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang berencana menggunakan kabel superkonduktor dengan pendingin nitrogen ya. Untuk menggantikan kabel listrik bawah tanah. Terus di bidang komputer, superkonduktor digunakan untuk membuat superkomputer tuh dengan kemampuan berhitung yang fantastis. Kemudian di bidang militer ada HTS Squid. Nah, ini mungkin sangat rahasia ya karena ini militer ya. Ya, superkonduktor juga digunakan untuk membuat suatu motor listrik dengan tenaga kuda ini berapa? 5.000 tenaga kuda ya. Ini adalah penggunaan superkonduktor. Baiklah, itu saja yang Bapak jelaskan ya. Sangat singkat sekali ya. Karena memang terbatas sekali waktunya ya. Baik, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca materi Bapak ya, dan juga banyak sekali materi-materi kalian bisa share, bisa cari di internet yang berhubungan dengan material superkonduktor. Sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.